Saya kira karena waktu kita juga tidak banyak, saya tidak membuka lagi sesi pertanyaan yang kedua. Namun saya pada kali ini memberikan kesempatan kepada Kakanda Arif Fahri. Beliau ini adalah salah satu pengamat juga terkait kejadian-kejadian yang ada di Poso, dan memang asli orang Poso. Saya sering membaca tulisan-tulisan beliau. Memang tulisan beliau ini tulisan yang menyegarkan, mencerahkan. Tulisan yang membuat pikiran kita ini melihat persoalan Poso itu bukan hanya terkait dengan pembunuhan dan sebagainya. Mungkin ada ketidakadilan dan sebagainya, sehingga terdapat kejadian-kejadian seperti ini. Mungkin ada pandangan dari Kakanda Arif Fahri sebelum kita akhiri dialog kita pada kesempatan kali. Silakan, Arif Fahri. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati guru kita semua, Prof. Zainal Abidin. Alhamdulillah berkesempatan bertemu lewat media daring seperti ini, Prof. Ya. Saya sendiri asli Poso, saya dari Kalora. Jadi kalau orang bilang Ali Kalora, saya dari Kalora. Saya asalnya dari Kalora. Makanya saya di Facebook itu bilang, Prof, jangan pakai Ali Kalora untuk mengidentifikasi kelompok Ali Kalora itu. Gunakan saja Ali CS atau kelompok Gunung Biru. Karena stigma Ali Kalora itu akan menempel pada masyarakat Kalora. Jadi anak-anak Kalora itu yang mau cari kerja, ketika lihat KTP-nya, oh ini alamatnya Kalora, jangan-jangan bagian dari Ali Kalora ente ini. Nah, makanya saya minta juga kepada wartawan, teman-teman wartawan itu, saya bilang jangan pakai Ali Kalora. Pakai saja nama kelompok Gunung Biru atau Ali CS untuk mengidentifikasi mereka. Seperti kelompok separatis Papua, kita tidak tahu apa nama kelompoknya. Yang kita tahu kelompok kriminal bersenjata, KKB. Itu pertama. Jadi saya sepakat apa yang dibilang Pak Dr. Nur Sangaji. Ada ketidakadilan dalam memandang Poso ini, Prof. Jadi kita juga tidak adil sebenarnya menurut saya. Karena ada peristiwa sebelum ini yang kita tidak seminarkan. Dan kita tidak heboh. Di bulan April dan bulan Mei itu ada satu warga Tambarana yang meninggal atas nama Kidam Al-Fariski. Kemudian di bulan Mei ada dua warga yang meninggal atas nama Firman dan Udin. Dan itu menarik. Mereka meninggal itu ditembak oleh aparat kepolisian. Yang sampai hari ini keluarga dari tiga korban itu menanggung beban psikologis yang luar biasa. Sampai hari ini mereka tidak puas karena proses hukum atas keluarga mereka yang meninggal itu tidak selesai. Nah, saya kemarin ketika peristiwa itu saya bilang ke banyak akademisi, ayo dong ini harus disuarakan karena ini bibit-bibit terorisme ini muncul dari ketidakadilan yang mendapatkan legitimasi spirit keagamaan. Jadi dia bertemu dengan spirit jihad, kebetulan ada dendam sudah, maka ketemu dia, klop. Makanya saya bilang, kalau mau, jadi tidak hanya sekedar dogma menurut saya, hadirkan keadilan di sana, biar dogmanya ini tidak ketemu. Jadi dia ketemu kawin dengan ketidakadilan dogma itu, meletuslah hal-hal yang seperti ini. Saya di awal-awal FKPT, Pak Dr. Nur Sangaji, saya memberikan catatan kepada materi-materi deradikalisasi FKPT. Saya bilang di setiap materi FKPT selalu dibilang terorisme dan radikalisme itu ada di semua agama. Tapi ketika muncul contoh-contoh semuanya Islam. Jadi saya bilang mana contoh dari agama lain terorisme ini? Jadi bilang dari semua agama terorisme. Tapi ketika muncul contoh-contohnya ya muncul contoh-contoh Islam semua, ISIS, Al-Qaeda, Mujahidin Indonesia Timur, Santoso. Saya bilang mana contoh-contoh Kristen yang muncul ini? Jadi saya kemudian merenung waktu itu. Oh jangan-jangan karena pematerinya itu Muslim, dia khawatir bicara non-Muslim. Karena nanti dibilang intoleran. Kalau dia bicara Muslim, dia dibilang moderat, Prof. Tapi harus makanya saya bilang, harus juga ada pemateri dari non-Muslim. Dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu Muslim, dari Konghucu mungkin, untuk mengatakan bahwa ada juga radikalisme dari agama kami, seperti apa dibilang
Pak Dr. Mukhtar Marhum tadi di ayat berapa itu di Injil, ada spirit-spirit yang bisa digunakan untuk meledak juga radikalisme dari agama-agama lain.